Fitriatul Hero dengan NIM 241M10043. Perkenalkan, nama saya Yusuf Andrian Diva dengan NIM 241M10056. Perkenalkan, nama saya Dwi Frida Wahyuni dengan NIM 241M10044. Perkenalkan, nama saya Fadil Jeni dengan NIM 241M10051. Nama saya Namiratul Bakti Salok Berlian dengan NIM 241M10043. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan NIM 241M152. Saya bertugas sebagai manajer sumber daya manusia dalam kegiatan produksi sabun kulit jeruk. Tanggung jawab utama saya adalah mengatur pembagian peran, memastikan komunikasi antar anggota berjalan dengan baik, serta menjaga kekompakan dan produktivitas tim selama proses berlangsung. Sebelum produksi dimulai, saya mendata kemampuan masing-masing anggota. Lalu saya membagi tugas sesuai dengan keahlian dan kesiapan mereka. Ada yang menyiapkan alat dan bahan, ada yang menangani proses pencampuran, dan ada yang mendokumentasikan kegiatan. Selama proses berlangsung, saya juga memantau satu, kedisiplinan dan kehadiran anggota. Yang kedua, ketersediaan tenaga setiap tahap kerja. Yang ketiga, kerja sama tim agar efisien dan tidak tumpang tindih. Hal positif yang saya alami, yang pertama, semua anggota aktif dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, komunikasi berjalan dengan lancar serta suasana kerja yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah setiap orang menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranan mereka. Tantangan yang saya hadapi, yang pertama, menyusun jadwal kerja agar semua bisa hadir tepat waktu. Yang kedua, menyesuaikan kemampuan anggota dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman antar anggota saat pembagian tugas. Sebagai manajer sumber daya manusia, saya menyadari pentingnya koordinasi dan kepemimpinan yang fleksibel. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Saya sebagai manajer produksi dalam pembuatan sabun dari kulit jeruk. Di sini saya akan sedikit melaporkan proses produksi dimulai dari bahan dan alat yang kami pakai, langkah-langkah pembuatan sabun kulit jeruk, serta sedikit pengalaman saya di sebagian produksi. Baik, yang pertama di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahan dan alat yang kami gunakan. Jadi bahan-bahan yang kami gunakan ialah ada 4. Yang pertama, base soap atau sabun dasar sebanyak 200 gram. Yang kedua, minyak kelapa murni 1 sampai 2 sendok. Yang ketiga, minyak esensial jeruk 5 sampai 10 tetes. Yang keempat, kulit jeruk kering yang sudah dihaluskan 2 atau 3 sendok makan. Selanjutnya, alat-alat yang kami gunakan yaitu yang pertama, panci, mangkok stainless, oven, sendok, pisau, cetakan silikon, kipas sebagai alat bantu-bantu untuk pengeringan. Nah, itu tadi bahan dan alat yang kami gunakan. Sekarang kita lanjut pada bagian produksi. Jadi langkah-langkah pembuatan sabunnya sebagai berikut. Yang pertama, pisahkan jeruk dari kulitnya, lalu sisihkan kulitnya. Yang kedua, setelah itu potong lebih kecil kulit jeruk, lalu cuci bersih dan keringkan di dalam oven. Yang ketiga, setelah kering harus haluskan kulit jeruk dengan tumbuk atau blender. 4. Lelehkan base soap dengan metode double boiler di atas kompor hingga mencair sempurna. Yang kelima, setelah mencair, matikan kompor, lalu tambahkan minyak kelapa murni, minyak esensial jeruk, kulit jeruk yang sudah dihaluskan dan aduk hingga merata. Yang keenam, setelah merata, kita tuangkan ke dalam cetakan silikonnya. Lalu tunggu hingga mengeras sekitar 2-3 jam. Lalu keluarkan dari cetakan.
Itu tadi proses produksi sabun kulit jeruk dari kelompok kami. Sekarang saya akan sedikit menyampaikan pengalaman saya sebagai manajer produksi. Selama saya produksi, saya bertugas mengatur alur kerja, memastikan bahan dan alat yang tersedia, serta mengawasi hasil akhir. Hal positif yang saya rasakan, ada dua. Yang pertama, proses berjalan lancar dan tim bekerja kompak. Yang kedua, belajar mengelola waktu dan tanggung jawab dengan lebih baik. Tantangan yang dihadapi saya, menjaga suhu base shop agar tidak terlalu panas. Yang kedua, memastikan campuran tidak mengumpulkan dan merata dan dengan cepat. Meski sederhana, peran ini memberi pengalaman baru dalam produksi yang rapi, tepat waktu, dan tetap memperhatikan kualitas. Demikian laporan saya. Terima kasih. Kami bertugas sebagai manajer keuangan dalam proyek produksi sabun kulit jeruk. Tugas kami meliputi pencatatan semua pengeluaran, perhitungan biaya per sabun, penetapan harga jual yang tepat, serta analisis kelayakan usaha melalui perhitungan BEP atau disebut dengan break-even point. Melalui laporan ini, kami ingin memastikan bahwa proses produksi tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga layak secara finansial dan memberikan gambaran yang jelas terhadap untung rugi yang mungkin diperoleh. Yaitu rincian biaya produksi. Yang pertama ada bahan baku, yaitu besok 200 gram harga 18.000, minyak kelapa murni 15.000, minyak esensial jeruk 13.000, cetakan sabun 12.000, tempat sabun atau perkemasan 3.840, kulit jeruk setengah kilo 6.500, total biaya bahan baku yaitu 68.340 rupiah. Selanjutnya yaitu biaya tambahan, tenaga kerja per orang 5.000, karena ada 6 orang yaitu 30.000. Listrik dan biaya tidak terduga 13.000. Total biaya tambahan yaitu 43.000. Total biaya produksi keseluruhan yaitu 68.340 ditambah 43.000 yaitu 111.340 rupiah. Yang ketiga yaitu produksi dan biaya per unit. Total sabun yang dihasilkan adalah 8 batang, terdiri dari 4 sabun ukuran sedang dan 4 sabun ukuran agak besar. Dengan total biaya sebesar 111.340 rupiah, maka biaya per sabun yaitu 111.340 rupiah dibagi 8 yaitu 13.917, dibulatkan menjadi 14.000 per sabun. Setelah menetapkan biaya produksi per unit, sekarang kita menetapkan harga jual per sabun. Harga jual sabun ditetapkan berdasarkan ukuran produk serta estimasi keuntungan sebesar 10 hingga 15%. Untuk sabun berukuran sedang ditetapkan harga sebesar Rp15.000, sedangkan untuk sabun berukuran besar ditetapkan harga sebesar Rp16.500. Dengan demikian, rata-rata harga jual adalah Rp15.750. Harga ini kami pilih agar tetap sesuai dengan daya beli konsumen, namun tetap memberikan ruang keuntungan bagi tim produksi. Dengan harga jual yang telah ditentukan, kami kemudian menghitung berapa jumlah penjualan minimum agar produksi tidak merugi. Break-even point atau titik impas dihitung menggunakan rumus total biaya dibagi rata-rata harga jual. Dengan total biaya produksi sebesar Rp111.340 dan rata-rata harga jual sebesar Rp15.750, diperoleh hasil sebesar 7,07. Angka ini dibulatkan menjadi 8 sabun, yang berarti tim harus menjual minimal 8 sabun agar modal produksi dapat kembali. Meski belum memperoleh keuntungan yang besar, produksi kali ini sudah sangat dekat dengan titik impas. Kedepannya, strategi harga dan produksi masih dapat ditingkatkan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Perhitungan BEP tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai manajer keuangan. Berikut pengalaman yang kami peroleh selama menjalankan peran tersebut. Selama menjalankan peran sebagai manajer keuangan, kami memperoleh sejumlah pembelajaran yang penting. Yang pertama, bahwa setiap komponen biaya, sekecil apapun itu, berdampak besar terhadap keuangan, termasuk biaya kemasan dan listrik. Yang kedua, penetapan
harga jual harus mempertimbangkan kualitas serta total biaya produksi dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dan yang ketiga, koordinasi antar tim sangatlah penting agar pengeluaran dan pendapatan dapat seimbang. Adapun tantangan utama adalah menjaga agar pengeluaran tidak melebihi rencana, khususnya dalam hal bahan tambahan dan upah tenaga kerja. Namun, dengan pencatatan yang teliti dan transparan, kondisi keuangan dapat dipahami bersama oleh seluruh anggota tim. Setelah melalui seluruh proses dan pengamatan keuangan, inilah ringkasan hasil produksi yang dapat kami sampaikan. Dengan total biaya produksi sebesar Rp111.340 dan rata-rata harga jual sebesar Rp15.750, produksi kali ini telah mencapai titik impas. Meskipun belum memberikan keuntungan yang besar, hasil ini menunjukkan bahwa produksi telah berjalan secara efisien dan mendekati kondisi ideal. Capaian ini menjadi gambaran awal yang positif bagi keberlanjutan proses produksi ke depannya. Sekian laporan dari kami, terima kasih. Kami di sini bertugas sebagai manajer pemasaran dalam proyek produksi sabun kulit jeruk. Kami bekerjasama untuk menyusun strategi pemasaran, mengenalkan produk kepada konsumen, serta merancang media promosi yang sesuai dengan karakter produk. Produk kami memiliki beberapa keunggulan. Yang satu menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan, dan yang kedua memiliki aroma jeruk yang segar. Yang ketiga berfungsi sebagai eksfoliator alami dan membantu mengurangi bau badan. Kami merancang pendekatan pemasaran yang menekankan 3 hal: 1. Nilai alami dan manfaat kulit jeruk, 2. Keamanan untuk kulit, 3. Estetika produk handmade yang menarik. Beberapa media yang kami siapkan antara lain: 1. Poster digital dan konten promosi sederhana, 2. Kemasan sabun bertema alam, yang 3. Rencana promosi langsung melalui teman dan media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan hal positif yang kami alami, yaitu yang pertama, pembagian tugas lancar dan saling melengkapi. Yang kedua, produk memiliki daya tarik yang mudah dikenalkan. Selanjutnya yang ketiga, banyak respon positif dari teman yang melihat produk. Tantangan yang kami hadapi yaitu yang pertama, mendesain kemasan dengan alat dan bahan yang terbatas. Yang kedua, mempromosikan produk secara efektif dalam waktu yang singkat. Dari proses ini kami belajar bahwa pemasaran bukan hanya soal menjual, tapi membangun cerita produk dan kepercayaan konsumen. Komunikasi dan kolaborasi menjadi kunci agar strategi bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.